Shalom, puji Tuhan, bersama dengan kami di dalam ibadah online, renungan online pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada isi hati-Mu. Biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu ketika firman itu ada di dalam hidup kami, dan kami ada di dalam firman-Mu dan melakukan firman-Mu, maka hidup kami akan menjadi baik sesuai dengan apa yang telah Kau rancangkan. Terima kasih Tuhan, berkati urapi setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Peringatan mengenai kehidupan kedagingan. Mari kita baca firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat 9, sadarilah kemalanganmu, bertukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Haleluya, amin, puji Tuhan. Jadi kita tahu bahwa di dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak lepas dari keinginan, desire, hawa nafsu. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana Rasul Yakobus menceritakan, mengingatkan setiap daripada kita agar hidup kita terhindarkan dari pertengkaran atau konflik yang sering kali terjadi karena keinginan dunia atau hawa nafsu. Ada 3 sumber atau pokok permasalahan ketika manusia mempunyai keinginan di ayat 2 untuk memiliki. Dikatakan di sini, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Dikatakan kita mengingini sesuatu tapi kita tidak memperolehnya, lalu kita membunuh, lalu beriri hati, lalu bertengkar. Kita tidak mencapai tujuan. Itu adalah sumber dari permasalahan pertama, yaitu keinginan untuk memiliki. Desire bahasa Inggrisnya, hawa nafsu, ingin memiliki sesuatu. Karena kita manusia hidup di dunia, kita tidak lepas daripada keinginan-keinginan. Bahkan Adam dan Hawa pun ketika mereka di Taman Eden, mereka juga punya keinginan. Ketika Tuhan melarang mereka untuk makan buah
pengetahuan baik dan buruk. Mereka punya keinginan untuk menjadi sama seperti Tuhan, sehingga ketika si jahat iblis berusaha menipu mereka, mereka termakan oleh keinginan mereka sendiri. Jadi keinginan memiliki adalah salah satu dari sumber permasalahan konflik di dalam kehidupan manusia di dunia. Saya percaya tidak ada satupun dari kita sebagai manusia yang tidak mempunyai hawa nafsu atau keinginan untuk memiliki sesuatu. Entah itu sekedar sehari-hari untuk makan ataupun sesuatu yang kita miliki untuk seumur hidup. Tetapi justru karena keinginan-keinginan kita itu, maka kita mempunyai banyak permasalahan, banyak konflik, banyak pertengkaran. Bahkan dikatakan kita bakal membunuh untuk itu ketika kita ingin memiliki sesuatu. Itu adalah sumber permasalahan pertama. Kedua, seringkali kita lebih mementingkan kepuasan diri sendiri. Untuk supaya kita merasa puas, kita rela untuk melakukan banyak hal. Di ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi seringkali keinginan-keinginan untuk kepuasan pribadi membuat kita jatuh ke dalam berbagai masalah. Di dalam kehidupan di dunia, kita sebagai manusia mungkin secara nutrisi kita memerlukan makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan memerlukan kalori mungkin antara 1.500 sampai 2.000 kalori. Tapi ketika kita di dalam keinginan kita untuk memuaskan hasrat kepuasan diri kita, kita bahkan makan jauh melebihi daripada yang kita butuhkan. Sehingga apa? Sehingga kita jatuh ke dalam berbagai permasalahan. Demikian juga dengan keinginan untuk memiliki, memuaskan keinginan kita untuk memiliki sesuatu. Misalnya kita ingin memiliki sebuah rumah yang besar atau bahkan villa atau apartemen atau lebih daripada yang kita butuhkan. Di dalam keinginan kita itu kita menimbulkan banyak permasalahan. Dan seringkali ketika kita tidak sadar, hidup kita hanya untuk mengejar kepuasan keinginan diri sendiri. Dan itu Tuhan mengingatkan melalui Yakobus. Tuhan mengingatkan agar supaya kita mengerti akan hal ini. Yang ketiga adalah keangkuhan, harga diri dan kekuasaan. Nah, seringkali ini yang sangat memberatkan kehidupan kita di bumi. Karena apa? Karena kalau kita bicara ingin memuaskan diri sendiri dengan membeli sesuatu, itu ada harganya. Tetapi harga diri dan kekuasaan ini sesuatu yang seringkali tidak bisa dinilai dengan apapun. Tapi sangat bisa menjatuhkan kehidupan manusia. Amsal 13 ayat 10 mengatakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, kita di sini akan membahas bagaimana Yakobus memberikan solusi terhadap 3 pokok permasalahan yang kita hadapi, yang seringkali membuat kita sebagai manusia jatuh ke dalam dosa. Kita berbicara mengenai keinginan untuk memiliki, keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah harga diri dan kekuasaan. Yang pertama adalah kita harus punya kerendahan hati. Di Yakobus ayat 6 dan ayat 10 dikatakan bahwa hanya dengan kerendahan hati maka kita akan sanggup untuk menyelesaikan konflik harga diri dan kekuasaan. Di ayat 6 dikatakan begitu, tapi kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kerendahan hati itu adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa berkenan di hadapan Allah. Di ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka ia akan meninggikan kamu. Seringkali kita berpikir bahwa dengan kuat kuasa kita bisa meninggikan diri kita sendiri, bisa membuat kita terlihat pandai, bisa membuat harga diri kita menjadi tinggi. Tapi firman Tuhan mengingatkan,
rendahkanlah diri kita di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan kita. Itu yang pertama adalah kerendahan hati adalah obatnya untuk menghindari konflik. Ketika kita sanggup untuk memiliki rendah hati, kita tidak akan terjebak dengan masalah gengsi. Kita tidak akan terjebak dengan masalah harga diri. Karena apapun yang kita pakai, semisal kita sekarang berbicara dalam musim pandemi COVID-19 hari-hari ini, kita pakai pakaian mahal pun tidak akan membuat kita lebih baik. Karena apa? Karena ada social distancing. Kita jarang ketemu dengan orang. Bahkan mereka yang bekerja work from home, bekerja di dalam rumah, mereka tidak memerlukan untuk memuaskan diri mereka dengan berpikir bahwa kalau mereka berpakaian mahal, maka harga diri mereka akan menjadi tinggi. Tapi Tuhan mengingatkan di Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus adalah panutan teladan daripada setiap saudara dan saya. Dan Yesus adalah contoh yang luar biasa bagaimana dari seorang sosok pribadi dari Allah Tritunggal, tapi dia rela mengosongkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia. Karena dia adalah manusia sejati. Supaya apa? Supaya dengan itu maka dia bisa menjadi korban penebusan dosa bagi saudara dan saya yang percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Dan kerendahan hatinya adalah teladan bagi setiap saudara dan saya. Jadi obat yang pertama untuk menghindari konflik adalah kerendahan hati. Yang kedua, di Yakobus 4 ayat 7a dikatakan begini, "Karena itu tunduklah kepada Allah." Kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk di sini pakai bahasa submit atau kita menyerah penuh kepada Tuhan. Kenapa kita harus berserah penuh? Seringkali ketika kita tidak atau belum menyerahkan diri kita secara penuh kepada Tuhan, kita hanya menggunakan pikiran kita untuk berpikir, untuk merenung, untuk beragama, untuk beribadah. Tapi kita belum mau untuk menyerahkan penuh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka kita hanya menjalankan ritual agama. Kita tidak mempunyai hubungan atau relasi dengan Tuhan sebagai Allah dan anaknya. Di Kolose 3 ayat 15 dikatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Karena penting saudaraku, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, kita membuka hati Tuhan, kita membuka kehidupan kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bertahta dan berdaulat atas hidup kita. Supaya Tuhan yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita boleh bertahta berkuasa penuh. Dan apa yang terjadi saudaraku? Maka damai sejahtera yang melebihi segala akal budi itu akan tetap tinggal di dalam kita, memerintah dalam hati kita. Kita akan merasa damai, saudaraku. Kita tidak akan merasa dikejar-kejar oleh keinginan-keinginan yang seringkali membawa kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Saya pernah beberapa saat yang lalu melihat sebuah cuplikan film kecil, short movie ya. Sangat baik ya, ada seorang yang sukses, masih muda, 30 tahunan, sangat sukses. Ceritanya di Amerika, saudaraku. Beliau naik ke dalam mobilnya yang dikemudikan oleh driver, dan mobilnya adalah mobil Rolls-Royce Phantom ya. Mungkin salah satu mobil yang termahal. Kalau di Indonesia harganya bisa 10 miliar ke atas. Tapi ketika dia telepon ke temannya, terus temannya ditanya, "Kamu sedang di mana?" Temannya lalu menjawab, "Oh, saya sedang lagi naik ke pesawat pribadi saya. Saya mau berangkat ke luar kota." Lalu tiba-tiba anak muda yang kaya itu merasa, "Waduh, aku iri dengan sahabatku.
Kenapa? Karena sahabatku bisa naik pesawat pribadi. Pesawat pribadi itu harganya puluhan jutaan ataupun puluhan juta dolar Amerika atau kita ngomong bisa puluhan miliar atau bahkan di atas 100 miliar harganya. Jadi dia merasa kalah, saudaraku. Dan dia merasa sedih, merasa kok saya tidak bisa memiliki seperti yang teman saya memiliki. Berarti saya belum sukses. Seharga dirinya masih merasa kalah sama temannya itu. Tiba-tiba ketika dia sudah masuk di dalam pintu mobil, lalu ada seseorang yang melihat mobilnya dan menghampiri dan mengetok pintu kaca. Dia berkata begini, orang itu, saya sangat kagum terhadap Anda karena Anda luar biasa. Anda masih muda, Anda bisa punya mobil yang begitu luar biasa. Aku sungguh ingin satu hari menjadi seperti Anda. Dan setelah itu dia baru sadar bahwa apa yang dia ingin itu sia-sia. Itu hanyalah sesuatu yang akan membawa dia ke dalam berbagai konflik atau masalah yang dihadapi ketika dia mau menuruti hawa nafsu itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada Allah, submit, serahkan kehidupan kita, buka hati kita, biarkan Tuhan menguasai kehidupan kita. Maka damai sejahtera yang melebihi segala akal budi itu akan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga kita tidak akan mudah terjebak dengan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, Yakobus 7b dikatakan begini, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau kita tahu ada temptation, ada pencobaan, ada godaan yang datang daripada si jahat, dikatakan di sini, maka ia akan lari daripadamu ketika kita melawan dia. Jadi kita harus melawan si jahat. Kita tidak boleh diam saja. Kita tidak boleh ngomong, oh tidak apa-apa Tuhan. Tuhan izinkan terjadi, ya sudah saya ikut saja. Saya pernah mendengar cerita kesaksian dari seorang yang baru bertobat. Yang mana dia biasanya sebagai salesman keliling di kota-kota. Biasanya kalau sebelum bertobat, ketika dia keliling di kota-kota, itu pada malam hari seringkali ada wanita nakal yang mengetok di pintu kamar hotelnya dan menawarkan jasa prostitusi. Dan dia bersaksi setelah dia bertobat, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu, termasuk manusia lamanya yang mungkin manggil prostitusi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, kalau nanti saya ke hotel terus tiba-tiba ada perempuan yang mengetok, itu bukan salah saya Tuhan. Itu berarti Tuhan izinkan. Nah, ini sesuatu yang tidak benar saudaraku. Karena apa? Karena di Yakobus 7b dikatakan, dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita harus melawan, menghindar. Kita tahu bahwa itu adalah pencobaan yang datangnya dari si jahat. Kita harus melawan. Di 2 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Yang pertama, tadi kita kerendahan hati adalah cara untuk menghindari konflik. Yang kedua, kita harus belajar untuk menyerahkan, tunduk kepada Allah, menyerahkan kehidupan kita kepada Allah supaya damai sejahtera Tuhan tinggal atas hidup kita. Yang ketiga, kita harus melawan iblis. Jadi kita harus melawan cara-cara si jahat dengan segala taktiknya, strateginya untuk membuat anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Kita harus melawan, kita tidak boleh tinggal diam. Keempat, Yakobus 8a dikatakan firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Karena Tuhan ingin kita mendekat kepada Tuhan seperti ketika Musa yang setiap hari pada waktu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan dia seringkali dipanggil oleh Tuhan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara tatap muka dengan Tuhan. Dan setelah dia tatap muka dengan Tuhan, dia keluar dari kemah pertemuan, maka semua rakyat Israel melihat muka Musa bercahaya. Karena apa? Karena dia tertular kemuliaan Tuhan. Demikian pula dengan kita.
Ketika Yakobus 8a mengatakan mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Tuhan ingin kita mendekat kepada Dia supaya apa? Supaya kita bisa ketularan kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana caranya mendekat? Saudara, di Mazmur 100 ayat 4 dikatakan begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita tahu Tuhan bertahta di bait Allah dan Dia berada di ruang Maha Kudus. Jadi untuk seseorang bisa masuk menemui Tuhan ke dalam bait Allah, maka dia harus melalui pintu gerbang bait Allah. Dikatakan di ayat 100 di Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Jadi step pertama untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh ucapan syukur. Karena apa? Karena kasih karunia anugerah Tuhan yang telah memberikan semua yang kita miliki untuk punya kehidupan sebagai anak-anak Allah. Dan itu adalah sesuatu yang layak dan patut untuk kita syukuri. Jadi ketika kita hidup kita dipenuhi oleh ucapan syukur. Tidak peduli kita naik mobil apa, selama mobil itu bisa melayani kita seperti fungsinya, yaitu mengantarkan kita ke tempat tujuan, membantu kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan, maka kita sudah mengucap syukur. Kita tidak akan terjebak dalam keinginan-keinginan memiliki ataupun keinginan untuk memuaskan diri kita ataupun keinginan untuk menjaga harga diri kita. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Dengan hidup yang dipenuhi oleh ucapan syukur, dengan puji-pujian kepada kemuliaan namanya, maka kita akan terhindar dari konflik. Yang kelima, kerelaan untuk minta maaf. Nah, ini tidak gampang, saudaraku. Untuk seseorang bisa merendahkan dirinya untuk meminta maaf. Mungkin kalau kita bersalah, kita bisa minta maaf dengan lebih legawa. Tapi seringkali ketika kita tidak bersalah, apalagi kita merasa dan sangat yakin kita tidak bersalah, tidaklah mudah untuk meminta maaf. Tapi saudara tahu bahwa minta maaf itu adalah sesuatu yang luar biasa yang seseorang bisa lakukan untuk supaya menjaga hubungan orang tersebut dengan orang yang lain. Di Yakobus 8b dikatakan begini, tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 9 katakan, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Bahkan di dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada kita untuk doa Bapa kami, dikatakan di salah satu kalimatnya begini, ya Tuhan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Jadi ketika kita minta maaf, kita itu melepaskan pengampunan terhadap orang lain, terlepas dari siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi kerelaan untuk minta maaf itu membuat kita ini menjadi orang yang dihargai. Karena apa? Karena tidak gampang, saudara. Apalagi ketika kita tidak bersalah. Saya mau menceritakan suatu cerita di mana saya mengalami sendiri beberapa tahun yang lalu ketika saya memiliki sebuah partnership dengan teman saya atau partner bisnis saya, dan akhirnya tidak berjalan dengan mulus, di mana saya merasa bahwa, dan saya sudah konsultasi dengan beberapa orang lain, bahwa saya tidak memiliki standpoint yang salah atau saya tidak berada pada posisi yang salah. Tapi karena kejadian tersebut, maka persahabatan saya menjadi terganggu, atau yang dulunya sahabat menjadi tidak sahabat lagi. Maka saya berdoa, bergumul, dan Tuhan akhirnya memberikan saya hikmat bahwa saya harus minta maaf terlepas dari apapun itu. Karena apa? Hubungan itu jauh lebih penting daripada siapa yang salah dan siapa yang benar. Akhirnya saya menghampiri teman saya dan saya mengatakan
sorry karena urusan tersebut persahabatan kita jadi terganggu. Setelah saya melakukan hal itu, saudaraku, saya itu sepertinya menang medali emas. Karena apa? Karena saya merasa damai sejahtera Tuhan yang melebihi segala akal budi itu ada di dalam diri saya. Meskipun mungkin teman saya yang saya minta maaf tersebut mungkin tidak bisa merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Tapi saya percaya di dalam saya sendiri, saya tidak merasa kehilangan harga diri, saya tidak merasa kehilangan kekuasaan. Tapi saya merasakan damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Di Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Rendah hati ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus, attitude-nya Tuhan Yesus ini yang harus kita tiru, saudara. Kerendahan hati, kita tunduk kepada Tuhan, menyerahkan semuanya, membuka hati kita untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kita lawan si jahat, si iblis. Kita tidak boleh tinggal diam saja, tapi kita lawan dan kita mendekat kepada Tuhan dan belajar untuk memberi maaf, minta maaf. Ya, itu penting, saudaraku. Jadi 5 hal itu penting untuk kita bisa menghindari konflik, untuk kita bisa terlepas dari konflik yang disebabkan oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Keinginan untuk memiliki, keinginan untuk memuaskan diri sendiri, juga harga diri kita dan kehausan akan kekuasaan daripada kita. Tetapi kalau kita mau lebih teliti lagi, akar dari semua konflik yang ada itu adalah karena self-center atau egois. Saya akan membacakan satu ayat di mana Tuhan jelas sekali di ayat ini mengingatkan setiap saya dan saudara agar supaya kita mengerti dengan penuh kebenaran firman Tuhan. Di Ulangan 30 ayat 19 dikatakan begini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan itu memberikan kita 2 pilihan. 1 kehidupan, 1 kematian. Kalau kehidupan itu kaitannya dengan berkat, kalau kematian itu kaitannya dengan kutuk. Saudara masih ingat Adam dan Hawa? Mereka ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa, mereka setiap hari ketemu sama Tuhan. Mereka bercakap-cakap sama Tuhan. Adam setiap hari melihat Tuhan. Dan kalau Adam tidur, Adam bangun, Adam menoleh ke sampingnya, dia membuka mata dan dia melihat istrinya. Tapi setelah Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk, atau kalau saya boleh katakan pengetahuan yang baik itu benar dan buruk itu salah. Buah pengetahuan benar dan salah. Karena setelah Adam makan itu, Adam jadi tahu yang mana benar, yang mana salah. Nah, setelah Adam makan buah pengetahuan benar dan salah, berarti apa? Adam memilih kematian karena Tuhan ngomong, jangan kamu boleh makan semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden, kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk, buah dari pohon pengetahuan benar dan salah. Karena ketika engkau makan buah itu maka engkau akan mati, kata Tuhan. Nah, apa yang Adam melakukan? Ternyata Adam makan buah tersebut, sehingga apa? Adam memilih kematian. Dan yang menarik, saudaraku, kita akan melihat setelah Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk atau benar dan salah, atau dia memilih kematian, maka yang terjadi adalah dia lari, saudara. Dia lari dan sembunyi dari hadapan Tuhan.
Saudara tahu kenapa dia sembunyi? Ketika saya seringkali tanya kepada para jemaat yang mendengar, saudaraku yang mendengar berita ini, maka para jemaat akan mengatakan, oh ya, dia lari karena takut sama Tuhan. Sebenarnya bukan itu, saudara. Dia lari karena apa? Karena dia malu bahwa dia itu telanjang. Tuh, bukankah dia sudah telanjang dari dulunya? Betul, Adam memang belum ada pakaian waktu itu, jadi masih telanjang. Tetapi sebelum dia memilih kematian atau sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia setiap hari melihat Tuhan dan melihat Hawa sesamanya. Dia tidak pernah lihat dirinya sendiri. Tapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia memilih kematian, pertama kali yang dilakukan adalah apa? Dia mengerti yang mana baik, yang mana benar, yang mana jahat, yang mana salah. Dan dia melihat kepada dirinya sendiri dan dia menemukan bahwa dirinya itu telanjang. Sehingga apa? Dia lari karena malu. Jadi akar daripada dosa atau hasil daripada dosa adalah manusia itu cenderung untuk melihat kepada dirinya sendiri. Bukankah semua konflik yang kita beritakan, yang kita bicarakan di Yakobus 4 ayat 1-10. Yang pertama, keinginan untuk memiliki, hawa nafsu untuk memiliki, hawa nafsu untuk memuaskan diri, keangkuhan atau harga diri, dan haus akan kekuasaan. Bukankah itu semua bersumber dan berakar dari kata-kata self-center atau egois, atau yang merupakan dosa pertama ketika Adam memilih kematian. Karena apa? Ketika Adam memilih kematian, ketika dosa yang pertama terjadi, maka manusia cenderung menjadi egois atau self-center. Ayo, biarlah firman Tuhan membuat setiap dari saudara dan saya bisa mengevaluasi diri kita. Kalau salib itu adalah bicara mengenai hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan secara spiritual. Dan hubungan antara kita dengan sesama secara horizontal. Dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, kekuatan, jiwa, pikiran, hati kita. Dan kasihilah sesama seperti diri kita sendiri. Prioritas pertama kita adalah kepada Tuhan. Prioritas kedua kepada sesama, baru kepada diri sendiri. Ketika kita sadar akan salib Kristus, kekristenan di mana salib itu harus kita pikul setiap hari, maka kita harus mengevaluasi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Manajemen konflik, hindari konflik, sumber permasalahan konflik adalah ketika kita melihat diri kita sendiri dan kita merasa semua senternya adalah di diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh termeteraikan dalam hidup kami. Biar kami boleh belajar untuk mengerti supaya dosa yang dilakukan oleh Adam yang pertama dia membuat Adam menjadi self-center atau egois. Dan kami boleh belajar untuk kami menghindari dari konsep benar dan salah. Tapi kita lebih mementingkan prinsip hubungan di mana Engkau adalah prioritas utama kami dan kepada sesama baru kepada diri kami sendiri. Berkati kami dengan kehadiran campur tangan-Mu Tuhan, supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya kami bisa untuk menghindari konflik atau permasalahan yang ada yang disebabkan oleh keegoisan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpahi kehidupan kita mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati.